إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama hamba hormati bapak-bapak, tuan-tuan, nenek mama, alim ulama jadi pandai sudah bendang dalam nagari kapai sampai batanyo kapulang sampai babar itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib, sidang jamaah salat subuh yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat yang paling besar. Sehingga dengan nikmat Allah yang paling gadangku, sehingga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah ibu-ibu bisa datang ke musajiku melaksanakan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkahan kaki yang ibu langkahkan, mulai dari ibu bangkit dari rumah tadi sampai ibu balik pulang minggu balik, mudah-mudahan akan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bandingkan bu, di antara 5 kali salat 5 kali sehari semalam yang kita karajuan, mulai dari salat subuh sampai salat isya, nama yang paling gadang Allah memberikan pahalanya Subuh ke asar. Ba'aku subuhku pahala yang paling gadang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena subuhku adalah waktu yang paling baik itu manusia untuk mengarajuan. Ya tidak? Ya. Subuhku lah waktu yang paling baik itu manusia untuk mengarajuan. Aktif muadzin dalam azannya as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. 2 kali muadzin ucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Aktif setan rancak lalu daripada sembahyang. Setan mungkin menelpon. Jadi siap orang yang sanggup untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ini langkahkan kakinya pagi itu subuh itu menuju masjid, lalu melaksanakan salat berjamaah, maka pahala yang paling gadang diberikan oleh Allah. Sudah sebuah hari bu, isya. Waktu subuh di Islam mana yang istimewa Ustaz? Waktu zuhur, asar, maghrib, indah. Kenapa? Karena isyaku adalah waktu yang paling istimewa kita mengarajuan. Waktu yang paling baik manusia kita mengarajuan. Waktu yang paling baik itu mengarajuan. Karena apa? Karena itulah latihan-latihan
balik dari sawah, balik dari ladang, balik dari pasar, balik dari tampik karaju, dari kantor dan segala macam. Sudah itu padalah latih-latih matu takkan tua puluh. Nah, sudah itu asawan talai dah sebagai waktu isa panjang matu sangai bari panah kironyo takalo sampai subuh. Jadi siap orang yang sanggup melaksanakan sholat isya, maka pahala yang paling gadang diberikan oleh Allah. Dengan salam Allahumma salli ala Muhammad, kita curahkan kepada tempatan hati bautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu-ibu, kajian itu pada subuh hari ini itu masih membahas tentang tanda-tanda orang-orang yang sabana-bana beriman. Nah, itu tadi itu orang-orang yang sabana-bana beriman. Nah, kalau kita berbicara soal iman, aku yakin apa-apa ibu-ibu sadualahnya pasti beriman. Pasti. Dari dah. Mulai dari nan kete, nan mudo, nan tuo, sampai nan lagak kai, seluruhnya pasti beriman. Pasti. Baik apa-apa nan hadir kini, baik ibu-ibu yang hadir kini, ataupun yang tidak hadir di dalam masjidku, Ustaz yakin seluruhnya kita pasti beriman. Pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu pula termasuk ke dalam golongan orang-orang dan sabana-bana beriman? Itu kan tidak. Kalau soal beriman sadarahnya pasti beriman dan tidak. Nah, berbicara kita kepada iman dulu. Yang anti iman itu apa, Bu? Apa? Percaya. Itu iman menurut bahasa. Sedangkan iman menurut istilah ialah percaya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan tindakan dan perbuatan. Ada orang yang percaya lain itu yakini dalam hatinya, tapi tidak itu lakukan dengan tindakan dan perbuatan. Itu sama dengan orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Tapi ada orang yang percaya aku ya, tapi tidak yakini dalam hatinya, tapi tidak dilakukan dengan tingkah lakunya. Itu sama dengan orang fasik. Ustaz yakin ibu-ibu apa-apa sesuai yang Ustaz katakan tadi seluruhnya pasti beriman. Jadi yang iman Bapak Ibu tidak cukup dengan ucap, tidak cukup dengan percaya saja. Oh, aku percaya kepada rukun iman yang ada, percaya kepada Allah, percaya
lihat di dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2 sampai 4. Kita lihat. Kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, adu limo tandu-tandu kurang-kurang nan sabana-bana berimanku dan dipujian oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kamu limo. Mudah-mudahan ambo berharap apa-apa ibu-ibu masuk ke dalam golongan yang limo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama kata Allah, innamal mu'minuna, apabila orang beriman disebut nama Allah, gemetar hatinya. Kalau gemetar itu bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya Tasiru darahnya, badabu darahnya, tasinta darahnya, ketok. Misalkan ibu-ibu punya anak, lalu anak ibuku kan nyulah punya suami, dibawa dek suaminya ke merantau. Kiro kadangnya basuh namu anak ibuku dibawa disabui-sabui dia una, atau dibacu-bacu dia una. Kiro-kiro tasiro darah ibu mandanga atau tidak? Tasiro. Badabu darah ibu mandanga atau tidak? Badabu. Apalagi pun yang disabui adalah nama Allah. Apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah disebut nama Allah, hendaklah tasiro darahnya, indah badabu darahnya, mohon maaf, itu bukanlah tanda orang-orang dan sabana-bana beriman. Indah orang sabana beriman tu dong. Jadi yang iman tidak cukup dengan sekedar percaya saja. Sedangkan namu anak awak surang disabui di orang yang kina wak de kuan ambu wak de macam ni wak ada anakku kini wak kuan ambu ibu dirantau kini di suaminya berdua sewa baan aku dibacu-bacu di orang. Yo kan? Macam ni awak. Nah, mulai kuan yang disabui adalah nama Allah. 99 nama Allah yang ada di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan Asma'ul Husna, apakah tidak tersentuh hati itu orang menyebutkan nama Allah pun? Apakah tidak gemetar hati itu orang menyebutkan nama Allah? Orang dibaca di rumah macam ni bang. Apalagi pun nama Allah.
Yang kedua, ialah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila orang membacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, apabila orang membacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, atau istilah orang Jawa itu bertambah yakininya atas keimanannya kepada Allah. Contoh, misalkan anak ibu tadi disebut ciri-cirinya diulang. Ciri-cirinya kok misalkan kok cilaliknya di bawah bibir, atau cilaliknya di kaniang, atau cilaliknya di hidung, atau cilaliknya di pipi, bertambah yakin awak maksud itu adalah anak awak. Nah, kalau itu orang membacakan ayat-ayat Allah, melafazkan ayat-ayat Allah. Nah, mulai ini ibu, berapa orang gemarnya untuk membacakan Al-Quran, melantunkan Al-Quran di rumahnya masing-masing. Siapa orang yang melantunkan Al-Quran, melafazkan Al-Quran di rumahnya masing-masing ataupun di musajikwa, maka itulah termasuk ke dalam golongan orang-orang dan sabana-bana Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Usahakan itu minimal 2 kali dalam sehari kita membaca Al-Quran. Sehari solat subuh kita baca Al-Quran minimal sehalaman. Biko sehari solat maghrib kita baca Al-Quran minimal sehalaman. Jadi siap orang yang melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran minimal sehalaman. Sudah sampai sebuah dibaca Al-Quran minimal sehalaman. Itu sudah sampai menggari ini baca Al-Quran. Siap orang yang selalu merutinkan membaca Al-Quran, insyaAllah hatinya tenang. Masalah, ada problem. Nah, cubalah kita dakikan diri kita dengan solat dan membaca Al-Quran. Ibu-ibu, kalau sudah solat, sudah baca Al-Quran, tenang dah hati ibu kira-kira. Tenang bu, tenang. Sudah solat, sudah baca Al-Quran, tenang hati kita. Nyaman hati kita. Sejuk hati kita. Karena apa? Karena kita baca Al-Quran. Jadi rutinkan selalu baca Al-Quran. Kamu pernah satu kali mengadukan penelitian ke salah satu universitas yang ada di Kota Padang. Dari tibana kiro-kiro lailah 100% mahasiswa yang akan diwisuda atau akan tamat itu bisa membaca Al-Quran. Ternyata, mohon maaf ya, ternyata dalam penelitian tersebut mahasiswa yang akan diwisuda di UNP itu
hanya 70% yang bisa membaca Al-Quran. 70%. Apakah anakku yang salah atau orang tuanya yang salah? Mohon maaf, mungkin orang tuanya yang orang tuanya salah kan? Kenapa anakku tidak diserahkan ke IDA? Kenapa anakku tidak diserahkan ke taman Al-Quran dulu akan ketik? Kenapa anakku tidak mengerti ada dididik untuk membaca Al-Quran? Itu bangkunya anakku. Kalau seandainya nyulat taman, lalakan diri sudah tidak bisa baca Al-Quran, jadi jangan salahkan anak. Mungkin orang tuanya lagi berberat aktif. Padahal membaca Al-Quran itu sangat berat. Itu nama saudara imanku. Jadi imanku tidak sekedar ucapan, imanku tidak sekedar bijayu, tapi imanku mengucapkan, melakukan dengan tiga laku. Yang ketiga ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Rangka mencari rezeki, tugas dan kewajibannya pokok adalah berusaha. Setelahnya berusaha, iringi dengan doa. Setelah dia berusaha, iringi dengan doa. Indah doa hasilnya baru ikhtiar dan tawakal. Berusaha saja dan cukup tanpa disertai dengan usaha. Usaha saja tidak cukup tanpa disertai dengan doa. Jadi antara doa dan usaha itu serangkai. Contoh, misalkan ibu-ibu demam atau kurang sehat. Nah, apa langkah awal yang ibu lakukan sebagai bukti ikhtiar ibu adalah bayi baru. Setelah bayi baru, setelah itu lah dia ube, lah dimakan ube, indah jo ado ansurannya baru itu ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar tawakal pula jalan terakhir. Bau sawa dulu. Setelah bau sawa, buat iringi dengan doa. Nah, bau sawa lawa iringi dengan doa, indah jo ado hasilnya baru kita ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar tawakal pula jalan terakhir. Aduh deh. Kamu ikhtiar tawakal semua. Ya Allah, bagi yang dapur rezeki Allah. Tapi bau sawa indah. Kalau indah lagi di rezeki itu. Ya Allah, aku ingin punya auto mewah ya Allah. Aku ingin punya auto sedan mengkilat ya Allah. Tapi bau sawa indah untuk mengharapkan sedan mengkilat Tuhan. Atau untuk mengharapkan rumah patingke. Atau untuk mengharapkan harta dunia. Bau sawa indah. Lagi mungkin apa pun. Hanya
ikhtiar tawakal sudah, baru azro ada, osawo, baru kita kuatkan dengan usaha. Sebab Allah tu manja sesuai dengan usaha Allah. Laha ma kasabat wa alaiha kasabat. Allah akan mendatangkan rezeki sesuai dengan usaha itu. Jadi kalau usaha sudah waktu, baru asal awak siang jam malam pagi jam malam, tapi baru sudah akan tidur. Tapi kalau laku ini dengan usaha, lawak iringi dengan doa, baru itu ikhtiar dan tawakal. Jadi kita tawakal ke jalan kaki. Ikhtiar sudah, aduh seminggu, aduh usaha. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah sholat subuh yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah yang kampek itu berarti mana? Yang kampek alladzina yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mau mendirikan sholat. Itu berarti mana? Ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah sementara tidak sholat. Lantaran hadinya suara azan berkumandang, tidak melepaskan sholat. Apakah pantas orang tersebut itu golongkan ke dalam golongan orang-orang dan sahabat-sahabat beriman tadi, Bu? Jadi kalau ingin itu pun termasuk ke dalam golongan orang-orang dan sahabat-sahabat beriman, maka laksanakanlah sholat. Dirikan sholat. Kalau bisa kita melaksanakan sholat berjamaah. Sebab pahala sholat berjamaah pula yang kadang dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya, Bu? 27 kali lebih atau 27 derajat. Nah, sementara sholat sunat 1 kali lebih. Aman enggak ada ibu 1 dibagi 27. Enggak ada 27. Jadi usahakan kita selalu melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu hari ini sidang jamaah sholat subuh